Para pemain Indonesia mulai membuktikan kemampuan mereka dengan melanjutkan karir di luar negeri. Beberapa bahkan merumput sampai ke sepak bola benua biru. Siapa sajakah mereka? Cetak Gol akan merangkumnya sebagai berikut. Asnawi Mangkualam. Mengawali ulasan ini ada Asnawi Mangkualam yang merupakan mantan pemain PSM Makassar. Pindah ke klub divisi 2 Korea Selatan Ansan Greeners, Asnawi menjalani laga debutnya pada hari Minggu 28 Maret 2021 yang lalu. Pada laga Piala FA yang mempertemukan Ansan Greeners dan Yang Pyong FC tersebut, Asnawi dipercaya tampil selama 90 menit penuh. Penampilan debut Asnawi langsung mendapatkan apresiasi dari sang pelatih Kim Gil-sik. Berikutnya, Asnawi menjalani laga debutnya di Divisi 2 Liga Korea Selatan melawan Busan Ipar. Dalam laga yang berakhir imbang tersebut, Asnawi dimainkan selama 61 menit dan digantikan oleh Jae Hyuk Lim. Kim Gil-sik menyebut Asnawi setara dengan pemain Korea Selatan yang lainnya. Kim Gil-sik juga memuji kecepatan, pergerakan, dan semangat juang dari Asnawi dalam bertanding. Menurut Kim Gil, Asnawi bisa berkembang dan menjadi pemain top di Liga Korea Selatan. Beberapa waktu yang lalu, media Korea Selatan menyebut Asnawi sebagai Park Ji-sungnya Indonesia. Hal ini terkait dengan laga debut Asnawi yang mendapatkan banyak sorotan mulai dari media Indonesia, media AFC, dan media Korea Selatan itu sendiri. K리그2 안산에는 인도네시아의 박지성으로 불리는 선수가 있습니다. 이름은 아스나위. Egy Maulana Fikri. Berikutnya ada pemain kelahiran Medan yakni Egy Maulana Fikri. Egy bergabung dengan Lechia Gdansk pada tahun 2018 setelah tampil luar biasa membela timnas Indonesia usia muda. Egy menjalani laga debutnya di Polandia ketika Lechia Gdansk bertanding melawan Zabrze. Dalam 3 laga sebelumnya, Egy sebenarnya sudah berada di bangku cadangan tapi dia belum dimainkan. Pada akhirnya pelatih Peter Stokovic mulai mempercayai Egy untuk merumput. Pada laga melawan Zabrze, Egy diturunkan pada menit ke-82 menggantikan Luka Haraslin. Laga tersebut juga dimenangkan Lechia Gdansk dengan skor telak 4-0. Witan Sulaiman. Selanjutnya ada nama Witan Sulaiman. Pemain kelahiran Palu ini menjalani debut pertamanya di Serbia bersama FK Ratnik Surdulika. Witan merumput ketika FK Ratnik bertanding melawan Ratniki. Sebelum bertanding dengan FK Ratnik, Witan merupakan salah satu pemain dari PSIM Yogyakarta. Untuk melanjutkan cita-citanya, Witan memutuskan untuk merantau ke benua biru dan bergabung dengan FK Ratnik. Di sana, Witan mendapatkan fasilitas kelas Eropa mulai dari apartemen untuk tempat tinggal serta sebuah mobil sedan Eropa yakni Mercedes-Benz. Sebenarnya Witan mengumumkan bergabung ke FK Ratnik pada bulan Februari tahun lalu. Tapi akibat pandemi COVID-19, Witan harus menunda debut pertamanya. Pada laga melawan Ratniki, Witan diturunkan pada menit ke-65 menggantikan Bogdan Stamenkovic. Sebelumnya kedudukan tercatat 1-1 untuk kedua tim. Tapi setelah datangnya Witan, FK Ratnik unggul dengan skor 4-2. Yanto Basna. Kemudian ada bek timnas Indonesia yakni Yanto Basna. Pemain kelahiran Sorong ini merumput di Liga Thailand bersama PT Prachuap FC. Sebelum merapat ke Prachuap, Yanto Basna juga bermain di klub asal Thailand lainnya yakni Sukhothai FC. Yanto Basna menjalani laga debutnya bersama Prachuap FC dengan sangat manis. Pada laga melawan Muangthong United tersebut, Yanto Basna mencetak satu-satunya gol sekaligus mengantarkan Prachuap FC meraih kemenangan. Berawal dari umpan silang dari sisi kanan, Yanto Basna berhasil menyambar bola menggunakan kaki kanannya. Bola yang ditembakkan gagal diantisipasi oleh kiper Muangthong United yakni Korakot Pipatnada. Gol ke gawang Muangthong United tersebut merupakan gol pertama Yanto Basna sejak bulan Januari 2020. Like a rocket launch, Basna that chips in with a goal. Syahrian Abimanyu. Berikutnya ada pemain kelahiran Banjarnegara yakni Syahrian Abimanyu. Syahrian yang pernah memperkuat Madura United dikontrak selama 3 tahun oleh klub asal Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim. Berikutnya Syahrian dipinjamkan ke klub asal Australia yakni Newcastle Jets.
Terbang ke negeri Kanguru, Syahrian menjalani laga debutnya di Liga Australia pada laga melawan Western United. Pada pertandingan yang berlangsung tanggal 5 Maret 2021 tersebut, Syahrian diberi kepercayaan sang pelatih Craig Deans untuk merumput pada menit ke-89 menggantikan Matthew Miller. Debut Syahrian tidak berakhir dengan manis, pasalnya Newcastle Jets harus mengakui keunggulan dari Western United dengan skor 0-1. Ryuji Utomo. Selanjutnya ada mantan pacar dari Ariel Tatum dan Yuki Kato, yakni Ryuji Utomo. Ryuji mengawali debutnya di Liga Super Malaysia ketika memperkuat klub asal negeri jiran, yakni Penang FC. Pada laga yang digelar di Stadion Bandaraya Pulau Pinang tersebut, Penang FA bertanding dalam laga perdana Liga Super Malaysia melawan Kuala Lumpur City FC. Sang pelatih Penang FC, Thomas Truka, menaruh kepercayaan kepada Ryuji untuk tampil sebagai starter. Ryuji bermain menjaga lini pertahanan Penang FA bersama Rafael Victor, Asmir Aris, dan Quentin Cheng. Penang FC berhasil mencetak gol pada menit ke-29 lewat David Rolly yang memanfaatkan umpan sepak pojok. Alhasil, Ryuji Utomo mengawali laga debutnya dengan manis dengan mempersembahkan 3 poin bagi Penang FC. Elkan Bagot. Kemudian ada gelandang bertahan yang cukup viral, yakni Elkan Bagot. Elkan Bagot menjalani laga debut yang mengesankan bersama Kings Lynn. Saat itu Kings Lynn bertanding pada laga lanjutan National League melawan Altrincham FC. Bermain di Stadion Moss Lane yang merupakan kandang dari Altrincham, tim tuan rumah mampu unggul pada menit ke-16. Saat itu Josh Hancock berhasil menyundul bola memanfaatkan umpan sepak pojok dari Cole Hope. Pada laga melawan Altrincham tersebut, Elkan Bagot berhasil tampil penuh selama 90 menit. Tapi laga debut Elkan Bagot harus ternodai oleh 1 kartu kuning yang dia terima. Menurut berbagai publik sepak bola, debut Elkan Bagot terkesan buru-buru. Hal ini terjadi karena skuad The Linnets sedang dihantam badai cedera, terutama pada sektor lini pertahanan. Terence Puhiri. Pemain terakhir dalam ulasan ini ada pemain asal Papua, yakni Terence Puhiri. Terence pernah bermain di salah satu klub Liga Thailand, yakni Port FC. Dia merumput di negeri Gajah Putih dengan status pinjaman dari Borneo FC Samarinda. Terence Puhiri menjalani laga debutnya di Port FC dalam pertandingan melawan Chiang Rai United FC. Saat itu Terence dipercaya sang pelatih untuk merumput pada menit ke-77. Turun selama 13 menit sebagai pemain pengganti, banyak yang menyebut kalau permainan Terence jauh dari kata bagus. Salah satu yang mengabarkannya adalah media Football Forward dari Thailand. Debut ini juga semakin terasa pahit karena tim yang dibela Terence harus mengalami kekalahan dengan skor 3-5 lewat babak adu penalti. Karena tampil gak maksimal membuat pelatih serta klub Port FC gak mempertahankan posisi Terence Puhiri. Alhasil Terence Puhiri dikembalikan ke klub lamanya, yakni Borneo FC. Itulah sejumlah pemain Indonesia yang membuktikan diri dengan berkarir di luar negeri. Hal ini bisa jadi pembuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya yang memiliki impian yang sama. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.